Assalamualaikum sahabat-sahabat sukses semuanya. Ketemu lagi di bengkel saya. Ini podcast yang menurut saya natural sekali karena ya beginilah keadaan bengkel saya. Tapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat sukses mengenai bagaimana caranya supaya kita nyaman ketika kita keluar dari zona nyaman. Karena banyak diantara sahabat-sahabat sukses semuanya yang masih bingung, masih ragu-ragu untuk bisa keluar dari zona nyaman dan mencari batu loncatan gitu. Lalu apa sebetulnya definisi dari zona nyaman itu sendiri? Saya akan coba sedikit saja memberikan gambaran supaya wawasan sahabat-sahabat sukses menjadi lebih paham tentang apa dan bagaimana zona nyaman tersebut. Kalau menurut saya, ini versi saya sendiri, yang namanya zona nyaman adalah sebuah tempat atau sebuah perusahaan atau sebuah perkantoran di mana kita berkarya dan mendapatkan gaji. Kita dibayar sesuai dengan kemampuan dan spesifikasi kinerja kita. Itulah zona nyaman. Kalau misalkan di PT, di perusahaan-perusahaan Anda menjadi karyawan, itu juga merupakan zona nyaman karena setiap bulan atau setiap berapa hari kita mendapatkan gaji, mendapatkan upah gitu ya. Dan itu berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu. Ada loh yang sampai 15, 20 tahun bahkan 30 tahun masih berada di dalam zona nyaman gitu. Kenapa? Banyak hal yang tidak bisa saya jadikan alasan supaya mereka kenapa mereka bertahan di zona nyaman gitu. Lah, saya tidak termasuk orang yang betah berada di dalam zona nyaman gitu. Jadi di sini dan ke depan saya akan mencoba menceritakan, share informasi pengalaman saya tentang bagaimana keluar dari zona nyaman, kemudian saya berpindah ke sebuah dunia yang jauh banget gitu ya, jauh dari basic saya. Karena dulu ketika saya berada di zona nyaman, dunia saya adalah broadcasting. Jadi dunia keradioan yang hampir 100% mengandalkan suara, hampir 100% mengandalkan wawasan. Jadi tidak ada hubungannya dengan interior, tidak ada hubungannya dengan wallpaper, apalagi dengan sipil ya, tentang rancang bangun rumah gitu. Tapi ke depan kita akan enjoy untuk menceritakan itu karena memang saya jadi lebih nyaman keluar dari zona nyaman gitu kan. Ya walaupun untuk keluar dari zona nyaman tersebut sangat berat karena 2-3 bulan setelah keluar dari zona nyaman saya harus nganggur dulu di rumah. Cuman masih ada tinggalan notebook waktu itu yang saya bisa gunakan online untuk mencari relasi, mencari informasi juga, termasuk sekolah-sekolah dadaan itu kalau menurut saya. Karena saya terus terang punya kelebihan cuman membaca, saya hobi membaca gitu. Jadi berdasarkan dalil dari guru ngaji saya bahwa sebagai orang Islam ini, mohon maaf ya untuk teman-teman yang di luar Islam, ada satu ayat yang menyatakan Iqra. Nah, berdasar dari situ maka saya belajar untuk membaca. Karena membaca atau Iqra ini bukan cuma tekstual, membaca pengalaman, mencari informasi dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat juga merupakan membaca gitu. Bisa membaca peluang dan membaca banyak hal.